Berapa banyak orang Kristen ketika dia diperhadapkan dengan ekonomi yang luar biasa, jika dia diperhadapkan dengan rumah tangga yang sedang ditantang, dia diperhadapkan dengan persekutuan yang sudah mulai dingin. Ketika mereka mengalami tantangan-tantangan ini, Tuhan ingin melihat berapa banyak sih yang masih terus berharap kepada Tuhan. Berapa banyak sih orang percaya yang masih terus mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana kabar jemaat Tuhan? Saya percaya kabarnya tetap dahsyat dan luar biasa. Dan tidak lupa kita selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa saya katakan pengorbanan? Pengorbanan itu berbicara tentang penderitaan. Ya. Pengorbanan itu berarti harus ada yang dikorbankan, ada yang harus diberikan. Dan itu tidak memikirkan artinya kira-kira itu menguntungkan, tidak. Tapi kata pengorbanan berarti dia siap menderita, dia siap memberikan segenap hidupnya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini saudara, saya kasih tahu saudara, Tuhan bicara gini saudara, penderitaan zaman sekarang ini, hari ini ya, yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan nantinya saudara. Hari-hari ini saudara, coba kita lihat penderitaan yang begitu luar biasa ya. Orang sekarang sudah mulai secara ekonomi saudara, orang sudah mulai mengalih-alih ya. Hari-hari ini penderitaan ekonomi sedang mengejala, dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sedang berpikir keras. Dan tanpa disadari persoalan yang keras itu, ekonomi yang keras itu telah menghilangkan, tanpa kita sadar iman kita mulai tergoncang. Bahkan banyak orang percaya sudah mulai kehilangan keimanannya. Dia mulai tidak percaya lagi. Dan dia mulai bergelut dengan pikirannya menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia lupa Tuhan di mana diberikan. Dia lupa meletakkan Tuhan di depan dalam hidupnya. Bahkan hari-hari ini saudara, banyak rumah tangga hari ini sedang mengalami penderitaan. Rumah tangga mengalami cekcok besar, pertengkaran yang besar. Bayangkan saudara, kalau suami tidak bekerja, istri tidak bekerja. Biasanya ada yang suami istri bekerja. Bagaimana tiba-tiba dua-duanya tidak bekerja? Anak harus makan, segalanya harus disediakan, keperluan harus ada saudara. Dan bayangkan saudara, apakah tidak terjadi pertengkaran, keributan? Bahkan hari-hari ini mungkin ada di tiap rumah tangga sudah mulai di ujung-ujung perceraian. Atau mungkin ada rumah tangga yang sudah mulai tidak hangat lagi. Pasangan suami istri dengan anak hanya bertengkar dan ribut besar, sehingga tidak tahu ujungnya di mana. Dan ini banyak orang Kristen mengalami. Dan saya mau kasih tahu saudara, ini tanda-tanda zaman yang harus kita jalani. Bahkan hari-hari ini banyak orang percaya sudah tidak lagi setia kepada Allahnya, bahkan sudah menduakan Tuhan saudara. Karena kenapa? Mereka sudah mulai sudahlah, Tuhan tidak mungkin terima lagi saya apa adanya. Saya orang pendosa. Atau mungkin ada yang lebih mengerikan sekali saudara. Mungkin mereka tidak lagi percaya dengan Tuhan. Persekutuannya sudah tidak ada lagi, penyembahannya sudah tidak ada lagi. Bahkan banyak orang dengan percaya dirinya, mereka melakukan segala pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak sadar roh Tuhan tidak tinggal lagi dalam hidupnya. Ini menggambarkan bahwa inilah situasi zaman sekarang ini, menggambarkan kehidupan zaman sekarang ini. Dan ini mau tidak mau harus kita jalani, harus kita hadapi. Dan hari ini kekristenan sedang ditantang saudara. Bagaimana kekristenan sedang ditantang dengan keadaan situasi zaman ini. Dan saya kasih tahu, seluruh manusia mengalami penderitaan yang sama dengan kita alami. Dan hari ini kita sedang ditantang untuk menghadapinya. Tapi saya mau kasih tahu bagi kita, saya mau tanya bagi kita jemaat Tuhan, umat Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu engkau sedang bermasalah tentang rumah tanggamu? Saya rasa Tuhan sangat tahu. Apakah Tuhan tidak tahu kau sedang bermasalah tentang ekonomimu? Saya rasa Tuhan sangat tahu bahwa Dia Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kau sedang mendua hati dengan Dia? Dia sangat tahu, Dia Tuhan. Lalu kenapa Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup memulihkannya? Terlalu sanggup Tuhan untuk memulihkannya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelamatkan ekonomimu. Hari ini saja kau berdoa, Tuhan tolong selamatkan ekonomi saya. Tentu saja hari ini juga bisa Dia lakukan. Dia Tuhan. Hari ini Tuhan tolong rumah tangga saya, selesaikan, selamatkan rumah tangga saya. Hari ini, detik ini juga Tuhan bisa selamatkan itu. Bagi Dia terlalu mudah untuk melakukan itu. Tapi Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi. Karena Dia tidak inginkan umatnya aman di zona nyaman saudara. Allah ingin melihat dari setiap banyaknya orang percaya, setiap banyak orang Kristen, Dia ingin melihat
Berapa banyak orang Kristen ketika dia diperhadapkan dengan ekonomi yang luar biasa, jika dia diperhadapkan dengan rumah tangga yang sedang ditantang, dia diperhadapkan dengan persekutuan yang sudah mulai dingin. Ketika mereka mengalami tantangan-tantangan ini, Tuhan ingin melihat berapa banyak sih yang masih terus berharap kepada Tuhan. Pendapatannya sudah tidak ada lagi, dia tapi tetap menyembah Allah. Keuangannya sudah menipis, tapi dia tetap mengatakan, thank you God, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kau masih beri saya kesehatan. Tuhan ingin lihat, saudara. Dia ingin lihat berapa banyak orang yang rela menderita demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa banyak orang yang rela mengalami masalah yang luar biasa, rela mengalami goncangan yang luar biasa dalam rumah tangganya. Meskipun dia mengalami goncangan yang hebat dalam ekonomi, goncangan hebat dalam keuangan, goncangan hebat saudara dalam rumah tangga. Tapi ketika ada orang percaya yang masih menyembah dia, masih mengagungkan dia, masih tetap berharap kepada Allah, itu yang membuat Tuhan tertarik dengan kita. Secara bicara tekun arti apa? Tekun ini berarti terus menerus, saudara. Allah inginkan saudara ketika kau diperhadapkan dengan apapun, kau mengalami penderitaan yang hebat seperti apapun, persoalan begitu hebat seperti apapun, Allah inginkan engkau tetap tekun di dalam Tuhan. Amin. Saudara, nanti lihatlah ketika Yesus datang menjemput orang percaya. Kita tidak tahu kapan dia datang, karena Tuhan katakan, aku datang bagaikan seperti pencuri di tengah malam yang kita tidak tahu datangnya. Ketika dia datang menjemput orang percaya yang kau pegang baik-baik, ketika dia jemput orang percaya, dia akan memberikan kemuliaan yang sangat berharga dan sangat bernilai. Sampai ketika kau melihat sorga yang mulia itu, dia berikan, ini nak tempatmu, ini nak tempatmu. Ketika kau melihat tempat yang diberikan, kemuliaan yang Tuhan berikan, engkau wajahmu tercengang-cengang, kau terpesona dengan semuanya, dan air matamu menetes. Menetes karena kenapa? Engkau merasa engkau tidak layak menerima kemuliaan Tuhan berikan. Kemuliaan yang Allah berikan nantinya, anugerah kemuliaan yang Tuhan berikan nantinya adalah anugerah kemuliaan yang sangat luar biasa, tidak sebanding dengan penderitaanmu di bumi ini, saudara. Sampai engkau meneteskan air mata, engkau tidak sanggup menerima anugerah yang Tuhan berikan itu, betapa sangat bernilainya. Maka suatu saat nanti, semua penderitaan yang kau alami akan beroleh kemuliaan yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan, saudara. Saya kasih tahu, dunia ini bukan tempat kita, tapi sorga yang nanti yang Tuhan siapkan, itulah tempat yang selayaknya akan Tuhan berikan bagimu.